Halo pemirsa, kembali lagi bersama Berisik News. Saya Ishak Abdurrahman dengan NIM 23133023 akan melaporkan terkait berita perkuliahan yang dilaksanakan secara daring pada mata kuliah Teknik Reportase dan Investigasi Berita yang diampui oleh Bapak Dr. Adi Kusuma MSI. Berikut beritanya saya laporkan. Baik pemirsa, di tengah demokrasi yang terus berkembang, dunia jurnalistik justru menghadapi ancaman yang semakin nyata. Kekerasan terhadap jurnalis meningkat, korupsi kian rapi disembunyikan, dan arus informasi digital semakin sulit dikendalikan. Di balik layar pemberitaan yang tampak sederhana, ada kerja panjang, sunyi, dan beresiko. Saya, Ishak Abdurrahman, akan menelusuri bagaimana kerja investigasi dilakukan, walaupun perkuliahan dilaksanakan secara daring. Tantangan yang dihadapi hingga bagaimana masyarakat ikut berperan. Inilah reportase investigasi yang mengungkap potret jurnalisme investigatif di Indonesia. Reporters Without Borders menempatkan Indonesia di peringkat ke-127 dari 180 negara dalam indeks kebebasan pers. Data Aliansi Jurnalis Independen juga mencatat meningkatnya intimidasi, ancaman hukum, hingga kekerasan fisik terhadap jurnalis. Di era digital, kecepatan klik dan algoritma media sosial sering menjadi penentu arah pemberitaan, bukan lagi kualitas dan kedalaman informasi. Akibatnya, jurnalisme investigasi semakin tersisih. Menurut sejumlah pakar, investigasi membutuhkan modal besar, waktu panjang, dan keberanian menghadapi risiko hukum maupun keselamatan. Jurnalisme investigasi adalah tulang punggung demokrasi. Tanpa itu, penyimpangan kekuasaan akan berlangsung tanpa kontrol. Meski berada dalam tekanan ekonomi dan politik, beberapa media tetap bertahan melakukan investigasi. Mereka berpegang pada satu prinsip, mengungkap apa yang sengaja disembunyikan. Pada tahun 2017, investigasi majalah Tempo membongkar korupsi besar proyek EKTP senilai triliunan rupiah. Investigasi itu bukan hanya memicu gelombang kritik publik, tetapi juga menyeret pejabat tinggi hingga kursi persidangan. Kasus ini menjadi bukti bahwa investigasi tak hanya membuka mata publik, tetapi juga memaksa negara melakukan tindakan. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh kelompok terakhir, di era digital masyarakat bukan lagi penonton pasif, mereka menjadi mata awal, pemberi data, bahkan kolaborator investigasi. Dari laporan kelompok terakhir, banyak kasus korupsi, pungli, dan penyimpangan akhirnya terungkap. Kalau tidak ada media yang mau dengar laporan kami, menyimpang di desa ini tidak akan pernah terbongkar. Namun risiko jurnalisme investigasi bukan sekedar gugatan hukum. Intimidasi, doxing, peretasan, hingga ancaman keselamatan sering menghantui mereka yang mengungkap kebenaran. Di Indonesia, beberapa jurnalis yang mengungkap kejahatan kehutanan atau korupsi bahkan menghilang atau meninggal secara misterius. Pada akhirnya, jurnalisme investigasi bukan hanya tentang memburu fakta. Ia adalah perjuangan moral memastikan kebenaran tidak mati di tengah bisingnya informasi yang menyesatkan.
Ketika kekuasaan mulai melampaui batas, ketika korupsi disembunyikan rapi, ketika publik tidak lagi diberi ruang untuk tahu, disitulah jurnalisme investigasi berdiri sebagai benteng terakhir demokrasi. Saya Ishak Abdurrahman dengan NIM 23133023 melaporkan terkait perkuliahan yang dilaksanakan secara daring pada pertemuan ke-11. Saya Ishak Abdurrahman mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di berita selanjutnya.